Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putu Amarta Sarwika Sukma. Hari ini akan menjelaskan hasil ujian akhir semester saya yang berjudul Dwi Fungsi Irigasi Drainase di Bali dengan studi kasus hubungan manajemen sumber daya air daerah irigasi tinggi kali dan banjir di Singaraja. Hal-hal yang akan dibahas adalah terkait dengan pendahuluan masalah dan lokasinya, kemudian peraturan terkait, analisis SWOT dan analisis strategis, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan analisis pemangku kepentingan dan skema pembiayaan. Yang pertama terkait dengan pendahuluan yang mana ada fenomena difungsi irigasi dan drainase yang ada di Bali, di mana di Bali itu sekarang terjadi perubahan paradigma yang dulunya adalah daerah dengan kejayaan agraris, sekarang menjadi pariwisata dan itu diiringi dengan alih fungsi lahan pertanian, tetapi tidak diiringi dengan pembangunan drainase yang baru, sehingga drainase pada umumnya memanfaatkan saluran irigasi yang sudah ada sejak dulu. Nah, secara diilustrasikan seperti ini, yang awalnya daerah irigasi, yang mana makin ke hilir makin kecil, kemudian muka air ditinggikan, dan lain-lain, kapasitasnya diatur berdasarkan kebutuhan. Nah, sekarang harus melayani drainase juga yang ada limpasan dari rumah, dari kawasan yang relatif kedap. Nah, ini tidak diimbangi dengan perubahan karakter saluran dan akhirnya terjadi banjir dan penurunan kualitas air juga untuk irigasi. Nah, terkait dengan lokasinya sendiri, daerah Tingkali dan Singaraja ini terletak di Kabupaten Buleleng, di Bali Utara, dengan karakteristik topografi yang curam, sehingga ada banyak potensi air terjun dan air mengalir dengan cepat. Nah, daerah irigasi Tingtale sendiri ada di kawasan perdesaan dan bukit, eh, yang nanti juga akan menjadi salah satu stakeholder. Kemudian Kota Singaraja sendiri ada di daerah hilir dari DI Tingtale ini dan sudah ada banyak alih fungsi lahan pertanian, namun dilakukan secara parsial. Kemudian penggunaan saluran irigasi juga sebagai drainase, seperti fenomena yang dijelaskan tadi, dan mengalami banjir di beberapa titik. Nah, apabila eh, lihat ditinjau lebih jauh terkait dengan manajemen sumber daya airnya dan terkait fenomena banjirnya, maka di daerah hulu eh, kita bisa melihat adanya pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM yang memanfaatkan air dari saluran irigasi. Yang mana masalah ditimbulkan adalah ketika PLTM ingin memaksimalkan debit sehingga memaksimalkan bangkitan daya, tetapi karena buangannya menuju saluran irigasi yang nantinya juga akan ke hilir dan akan ke daerah Kota Singaraja. Nah, ini yang akan menambah beban saluran yang di hilir. Ini ada salah satunya. Kemudian di daerah hilir sendiri, sementara salurannya juga tidak siap terkait dengan difungsi tadi, salurannya terlalu kecil. Kemudian sedimentasi juga terjadi karena memang karakteristik salurannya tidak disiapkan untuk menjaga sedimentasi. Kemudian ada halangan-halangan seperti pondasi traffic light dan juga sampah. Nah, kemudian untuk meninjau lebih jauh terkait dengan permasalahan ini, kita harus pahami dulu terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa sebenarnya seluruhnya harus mengacu pada Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian harus mengacu juga pada Undang-Undang Sumber Daya Air sebagai landasan hukum tertinggi untuk sumber daya air, kemudian peraturan turunannya ada peraturan menteri, baik itu untuk drainase di dalam persil maupun drainase kawasan kota, ada Permen PU nomor 11 dan 12, tapi ini tidak ada instrumen penegakan hukumnya. Kemudian ada juga Perda sebagai regulasi dan aturan teknis yang biasanya diperkuat juga dengan instrumen penegak hukum. Nah, kemudian ada rencana pembangunan. Nah, rencana pembangunan ini pasti berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang berlaku khususnya dengan Undang-Undang Sumber Daya Air terkait dengan ini di daerah juga punya rencana pembangunannya sendiri dan ini juga mengacu pada Perda. Nah, di kaitannya dengan kawasan ini ada RPJPD Provinsi Bali dan RPJMD Provinsi Bali karena daerah irigasi Tingkali itu berada pada kewenangan Provinsi Bali. Tapi juga harus terkait dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Buleleng karena daerah yang kebanjiran atau daerah yang di Kota Singaraja adalah menjadi kewenangan dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Nah, kemudian rencana tata ruang juga harus diikuti, yaitu RT RW Provinsi Bali dan RT RW Kabupaten Buleleng sesuai dengan posisi kewenangan yang ditinjau. Kemudian ada aturan teknis turunannya lain, yaitu ada keputusan Bupati Buleleng terkait dengan pembentukan kawasan, penetapan status jalan, dan lain-lain, dan peraturan desa yang meratifikasi terkait dengan kerjasama antar desa, terkait dengan kehutanan dan air.
Nah, selanjutnya analisis SWOT dilakukan juga. Nah, ini terkait dengan analisis SWOT, ada beberapa kondisi internal dengan kekuatannya, yaitu kita punya subak, punya potensi air, punya kepedulian tokoh, dan kepercayaan masyarakat Bali yang memulihkan air, serta adanya PLTM yang mewujudkan perdagangan bidang energi. Tapi kelemahannya, PLTM sendiri juga kadang bisa menimbulkan konflik dan sudah pernah terjadi, namun bisa diselesaikan. Kemudian lebih fungsi irigasi drainase juga menjadi fenomena yang menjadi kelemahan. Kemudian kurang sadarnya masyarakat terkait infrastruktur sumber daya airnya, walaupun memulihkan air, tetapi kesadaran terkait infrastruktur masih kurang. Kemudian belum adanya perguruan tinggi yang bisa mensupport dari segi keahlian dan keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Nah, kesempatan yang ada yang bisa dimanfaatkan adalah terkait dengan banyaknya proyek pembangunan yang disupport oleh pemerintah pusat, serta juga dengan program pengembangan pariwisata, kemudian hubungan politis juga yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, kemudian ada ancamannya, yaitu alih fungsi lahan yang masif pada kawasan penyangga, karena tadi ada pengembangan pariwisata dan lain-lain. Kemudian ancaman lainnya adalah perubahan iklim yang menciptakan curah hujan yang ekstrim. Nah, dari situ ada strategi-strategi yang dirumuskan, di antaranya adalah membuat forum komunikasi antar instansi, mengembangkan kawasan strategis pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis sumber daya air. Kemudian di dalamnya juga nanti ada manajemen sumber daya air yang berbasis masyarakat maupun dalam lingkup yang lebih luas. Jadi secara umum memang harus ada komunikasi, integrasi, dan program manajemen dan pengembangan kawasan strategis. Jadi lebih kepada pengembangan kawasannya sendiri. Selanjutnya terkait dengan isu strategis yang disintesis dari analisis SWOT tadi, untuk daerah hulu sebenarnya kita perlu manajemen sumber daya air berkelanjutan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan air sesuai dengan prioritas, baik itu dengan prioritas air baku, kemudian irigasi pertanian rakyat, ketenagaan, dan juga pariwisata sebagai sumber ekonomi untuk masyarakat setempat, kemudian pengendalian alih fungsi dan pemanfaatan lahan, kemudian pengendalian kualitas air untuk pencegahan penyebaran akibat sampah dan limbah domestik. Jadi sama-sama menjaga saluran. Kemudian di daerah hilir juga harus ada penerapan kebijakan tata kelola air hujan berkelanjutan. Jadi daerah-daerah di hilir karena sudah tahu nih salurannya tidak cukup, maka harus bisa mengelola airnya dengan baik secara mandiri dengan konsep tata kelola air hujan yang berkelanjutan. Kemudian ada revitalisasi dan normalisasi saluran drainase dan pengendalian kualitas air dengan mencegah sampah dan limbah domestik. Nah, ini kemudian diturunkan dari beberapa strategi kebijakan dan indikasi manajemen sumber daya air yang ditunjukkan pada slide, baik itu dari konservasi sumber daya air, terkait dengan pengendalian lahan, kemudian pengendalian mutu air, terkait juga, termasuk juga akan mengarah pada hal-hal terkait dengan persampahan. Selanjutnya, pendayagunaan sumber daya air juga dirumuskan seperti berikut. Selanjutnya, terkait dengan pengendalian daya rusak air, terutama terkait dengan tata kelola air hujan berkelanjutan nanti yang diterapkan di kawasan permukiman agar tidak terjadi banjir. Selanjutnya, terkait dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, terkait dengan koordinasi, kemudian partisipasi publik, yang mana melibatkan subak dan masyarakat setempat. Nah, selanjutnya dianalisis peran pemangku kepentingan dan skema pembiayaan berdasarkan solusi teknis dan rencana strategis. Yang pertama dari solusi dan rencana teknis terlebih dahulu, dengan dibuatnya sistem pelimpah saluran irigasi kembali ke Tukat Banyumale sehingga mengurangi beban saluran yang ada di hilir karena sudah disudet menuju ke sungai. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan atas usulan dari DPUTR Kabupaten Buleleng, dilaksanakan oleh DPUPRKIM Provinsi Bali, dan secara operasional dikerjakan oleh PLTM Muara dengan melalui CSR perusahaan. Kemudian bisa juga membangun sistem embung untuk manajemen sumber daya air, bisa juga untuk memenuhi kebutuhan air, bisa untuk pariwisata dan lain-lain. Dan ini contohnya sudah ada di Denpasar dan juga berhasil menjadi objek pariwisata. Selanjutnya pembangunan tata kelola air hujan kawasan permukiman yang berkelanjutan dengan kolam retensi dan sumber resapan. Jadi di hulu ada embung, di hilir ada kolam retensi dan sumber resapan, dan itu akan saling mendukung. Selanjutnya, terkait dengan revitalisasi dan normalisasi saluran dilakukan di beberapa titik, karena memang salurannya memang sudah tidak cukup, jadi harus dialihkan dan diperbesar, dan beberapa dilaksanakan oleh Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, dan beberapa harus atau harus dilaksanakan oleh BPPJN Jawa Timur Bali karena berada pada ruas jalan nasional.
Nah, selanjutnya ini beberapa dokumentasi terkait dengan normalisasi saluran dan revitalisasi saluran juga dibantu dengan BPBD dan kepolisian. Selanjutnya, revitalisasi saluran irigasi dan peningkatan peran dan kapasitas subak ini bisa dilaksanakan oleh DPR PIM Provinsi Bali dan juga Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang membidangi tanah subak, tentunya dibantu dengan komponen dari pemerintah kabupaten. Nah, pembiayaannya ini bisa dari APBN, APBD, NGO yang bergerak di bidang lingkungan maupun pertanian, dana desa, dan dana subak. Kemudian selanjutnya adalah perancangan dan penerbitan Perda terkait dana ini termasuk sudah masuk ke rencana strategis dan ini sedang diajukan atau sedang disusun oleh DPR Kabupaten Buleleng dan untuk dibentuk selanjutnya oleh Bupati dan DPRD. Kemudian penyusunan master plan MSDA dan kawasan strategis wisata seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, itu penting. Jadi ada sinergi antara manajemen sumber daya air dan pengembangan pariwisata sehingga memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar. Ini ada beberapa contoh pengembangannya. Selanjutnya, selain pengembangan atau perencanaan juga perlu pembangunan. Nah, ketika pembangunan, maka kita bisa menggandeng juga selain perguruan tinggi tadi di perencanaan, maka di pembangunan kita bisa gandeng dari Kemenparekraf, kemudian terkait dengan pengelolaannya juga dari BUMDes atau BUMDes dan dari BUMN yang bekerja sama dengan BUMDes. Jadi memang ini bisa dari desa oleh desa untuk desa, tetapi memang awalnya harus ada bantuan atau campur tangan atau intervensi dari pemerintah, baik itu untuk membantu secara dana maupun dari segi promosinya dari Kemenparekraf. Nah, nanti selanjutnya pembiayaan bisa dari APBN, APBD, dana desa. Untuk selanjutnya kalau sudah terkenal juga bisa dari bantuan asing, bantuan komunitas, dan kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dengan tujuan nantinya bahwa kawasan ini bisa berkembang secara mandiri, bisa dan juga bisa mendukung kawasan lain dengan konsep yang serupa. Selanjutnya yang tidak boleh dilupakan adalah masa depan, yaitu kita harus juga membuat atau mulai memikirkan bagaimana pengembangan program studi atau kampus di lokal itu agar bisa mensupport ketersediaan tenaga ahli pengembangan sumber daya air di masa depan. Nah, bisa dikembangkan di Universitas Pendidikan Ganesha dan di Universitas Udayana, dua universitas terbaik di Bali yang mana Undiksa itu dekat dengan lokasi. Ini bisa bermitra dengan Institut Teknologi Bandung melalui Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Air. Ada juga peran pemangku kepentingan pendukung lainnya, ada Polda, ada Kejati, ada Kodim dengan tugasnya masing-masing dan itu akan sangat membantu dan berperan untuk menyukseskan setiap program dan kebijakan. Kemudian tidak lupa juga ada peran subak dan masyarakat yang harus berkontribusi aktif mengawasi, mendukung, dan memberikan masukan yang membangun terhadap program dan proyek yang dikerjakan. Berikut adalah beberapa referensi dan rujukan yang saya gunakan terkait dengan peraturan dan kebijakan, kemudian buku, berita, dan website. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena laporan ini disusun berdasarkan juga wawancara pada beberapa narasumber, yang antaranya adalah Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Buleleng, beserta dengan Bapak Kepala Bidang Cipta Karya dan Bapak Kepala Bidang Sumber Daya Air. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan terkait dengan fungsi irigasi drainase di Bali dengan studi kasus hubungan manajemen sumber daya air, daerah irigasi tinggi dan banjir di Singaraja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.